Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimah Salaha di channel Ungu Film. Kita mau bahas film misteri berjudul Penyalin Cahaya. Berkisah tentang seorang perempuan yang kehilangan segalanya setelah ikut acara pesta di rumah temannya. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Biar gue dan tim makin semangat lagi, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita berawal dari penampilan kelompok teater Matahari di sebuah kampus. Kita akan fokus ke seorang perempuan bernama Suryani atau Sur. Dia adalah salah satu anggota teater yang berperan sebagai perancang website. Sur juga seorang mahasiswa penerima beasiswa. Kebetulan, lomba teaternya ini menang dan menjadi perwakilan untuk tanding di Kyoto, Jepang. Torik, prosedur di teater kemudian mengundang semua anggota dan kru untuk merayakan pesta kemenangan di rumah si Rama, alias si penulis naskah. Sebagai member baru, Sur nggak berniat untuk ikut pesta. Tapi karena Rama kebetulan datang ke tempat fotokopian dan nawarin kerjaan untuk Sur, ya gas wae lah. Sur mengajak Amin, sahabatnya yang bekerja sebagai tukang fotokopian di kampusnya. Namun ada senior yang menyarankan Sur untuk fokus ke kuliahnya aja. Soalnya party-party gituan itu nggak ada manfaatnya. Bapaknya Sur juga melarang Sur untuk ikut party. Walau mulanya ngomel sana-sini sampai disuruh ganti pakaian, Sur berjanji akan pulang cepat dan tidak mabuk-mabukan. Bohong, yang bener. Sur dan Amin berboncengan menuju rumah Rama. Sepanjang perjalanan, Sur bertanya, siapa senior tadi siang yang di kios fotokopian? Amin menjelaskan senior itu adalah Farah, mantan anak teater yang dikeluarkan gara-gara punya banyak masalah sama cowok. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah Rama. Setelah Anggun memberi sambutan singkat, party pun dimulai. Semua orang menari mengikuti alunan musik. Di sela-sela itu, Rama mempertemukan ayahnya untuk membincangkan proyek website. Makin malam, partinya semakin meriah. Anggun memberikan segelas amer pada Sur. Torik juga mengeluarkan boneka Medusa untuk dimainkan. Amin menjadi orang pertama yang harus minum duluan, lalu Sur ikutan kena. Dengan ragu, Sur meminumnya. Amin mengajak Sur untuk pulang karena sudah jam 8 lebih. Namun, Sur malah menolak dan masih asik party. Kayaknya udah mulai setengah mabuk nih, sampai-sampai dia ikutan joget dan direkam sama temen-temennya. Akibatnya, Sur bangun kesiangan. Dia cepat-cepat pergi ke kampus karena hari ini ada penilaian beasiswa. Tapi bapaknya sempat menghalangi karena mau bicara empat mata. Saking buru-burunya, Sur pergi naik angkot tanpa mengganti bajunya. Sampai di luar ruangan, Farah menyindir Sur yang abis mabok. Sur mah bodo amat. Dia nitip ngecas HP di dekat Farah dan buru-buru masuk ke dalam. Baru aja masuk ke ruangan, para penguji langsung membantai Sur. Mereka menunjukkan foto selfie semalam di sosmed Sur. Sur menyanggah kalau dia masih memiliki kegiatan teater. Tapi penguji malah nggak mengakui adanya UKM teater di fakultas Sur. Akibatnya, penyerahan beasiswa Sur ditunda. Sur mengambil HP-nya sembari menghapus postingan di sosmednya. Sur ini tidak ingat kalau pernah mengambil foto selfie. Dia ini jadinya merasa dijebak lalu menemui Amin untuk menanyakan siapa yang isengin dia. Tapi Aminnya udah pulang duluan karena disuruh Sur. Lah, mabok beneran nih cewek. Ya udahlah, Sur lanjut ikut kelas. Tapi karena biaya administrasi kampus belum kelar, dia disuruh keluar dari kelas. Akhirnya Sur pulang ke rumah. Udah diusir dari kelas, sekarang Sur diusir dari rumah. Bapaknya memberitahu kalau di jam 3 pagi Sur diantar sama cowok. Udah gitu, semua pintu tetangga diketok demi mengantar ke rumah Sur. Ya jelas orang tua Sur malu lah. Sur terpaksa minggat dari rumah. Dia pergi ke toilet sanggar teater untuk mengganti baju. Dia curiga dengan baju dalamnya yang terbalik. Sur memotretnya dan langsung menemui teman-temannya di aula. Nanya ke Torik, dicuekin. Ya maklum lah lagi hektik persiapan lomba. Sur lalu bertanya kepada Rama siapa yang nganterin dia pulang sehabis pesta. Katanya Anggun yang memesan ojek online untuk Sur. Dia maupun Rama nggak merhatiin apa yang Sur lakukan selama party. Karena ya mereka semua pada mabok dan happy sendiri-sendiri. Sebelum pergi karena pada sibuk, Sur menatap curiga ke arah Torik. Sur pergi menemui Amin. Dia curiga ada yang iseng kepada dirinya.
Ia pun mulai mendata story teman-temannya saat party semalam. Ya karena udah diusir dari rumah, Sur terpaksa menginap selama beberapa hari di kios fotokopi Amin. Dia akan mencuri data dari HP teman-temannya teater. Amin membantu Sur karena kasihan. Jadi caranya, Sur menghubungkan komputer di kios fotokopi dengan laptopnya, lalu dia menyalin semua datanya. Suatu malam, Farah datang malam-malam. Karena Amin gak mau Sur ketahuan, dia nyari alasan untuk mengusir Farah. Hal itu justru bikin Farah curiga. Dia juga ngejek Amin yang malah pulang duluan dari party dan gak tahu masalah besar yang sedang dialami Sur. Sementara itu, Sur menemukan keanehan di riwayat pemesanan ojek online. Pagi harinya, Sur meminta bantuan Anggun untuk melapor keanehan pemesanan Sur yang molor hampir 1 jam. Anggun meyakinkan Sur untuk bercerita padanya biar gak dipendam sendiri. Setelah dipertemukan dengan si supir yang bernama Pak Burhan, beliau beralasan bahwa mobilnya bocor karena kena paku. Udah ganti sendirian, kondisi sedang hujan pula. Ya jadinya butuh waktu lama lah. Pulang ke kios, Amin mencuri data dari anak teater. Melihat dari video yang dia tonton, Sur berasumsi bahwa dirinya telah dijebak dan dibius. Dugaan itu mengarah pada Torik, senior yang menjadi pimpinan produksi teater Matahari. Biar Sur nggak merepotin hidupnya Amin, mereka berdua terpaksa jualan skripsi untuk bertahan hidup. Sur memberikan bukti temuannya pada dekan bahwa dia nggak bersalah. Dia juga melaporkan aksi senioritas yang terjadi di teater. Akibat perbuatan Sur, Torik menuduh Farah karena udah melaporkan aksi senioritas ke dekan. Anggun menenangkan situasi dan Farah pergi dari sanggar. Gantian Torik yang menanyakan maksud Sur yang nasib beasiswanya dicabut karena aksi senioritas. Sur memberitahu bukti yang dia dapatkan pada Anggun dan Rama, yaitu ketika Torik berdiam lama di suatu ruangan dan memberikan minuman yang berbeda warnanya dari yang lain. Torik mengaku kalau minuman itu sudah dia campur bukan untuk Sur, tapi untuk dia sendiri. Karena debat gak ada habisnya, Rama ngusul buat ngeliat rekaman CCTV di rumahnya. Di sini baru terungkap kalau pernyataan Torik itu benar. Dia mengeluarkan obat dan meminumnya sendiri. Obat yang Sur curigai adalah obat dari psikiaternya. Yang artinya, Torik ini punya masalah kejiwaan. Torik marah dong karena privasinya terbongkar. Setelah Torik pergi, Rama lanjut menonton CCTV. Ternyata Sur emang bener-bener selfie saat mabuk. Emang mabuk itu banyak ruginya daripada untungnya ya guys ya. Teman-teman teater udah pada males sama Sur dan memilih makan sebuntut buatan ayah Rama. Sendirian di sofa, Sur didatangi Rama beserta orang tuanya. Dia malah ditawarin biaya kuliah sama ayah Rama begitu proyek websitenya mulai dikerjakan. Saat Sur dan Anggun hendak pulang, ibu Rama melarang memesan netcar karena susah dapatnya. Beliau menyuruh Rama untuk mengantarkan keduanya pulang. Bener deh kalau katanya susah dapat netcar. Terus kemarin kok Anggun bisa dapet ya? Mencurigakan. Sur lanjut menemani Amin berjualan skripsi sambil curhat. Amin menasehati Sur untuk menghentikan investigasinya. Tapi Sur tetap kekeh. Kali ini dia mencoba kembali meminum alkohol dengan takaran yang sama seperti di pesta. Tapi nyatanya Sur ini masih sadar. Malah si Amin yang udah tepar duluan. Keesokan harinya, Sur dan Amin pergi ke taman untuk menyelidiki lebih lanjut. Di tengahnya ada patung yang Sur pernah lihat. Dia mulai mencurigai Rama karena di HP Rama itu ada foto patung yang sama. Di pagi hari setelah Sur mengikuti rapat teater, dia menemui Bang Samsul untuk melihat instalasi pertunjukan teater dengan alasan keperluan website. Sayangnya, instalasi itu udah di-packing. Tapi Bang Samsul bakal ngirim gambarnya dari file Rama. Malam harinya, Sur mulai menyelidiki gambar yang Bang Samsul kirim. Dia mendapati gambar instalasi yang diambil dari bagian tubuh seseorang. Sur juga mencurigai satu gambar yang terlihat seperti tanda lahirnya. Saat Amin pergi keluar beli amunisi, Sur memfotokopi punggungnya dan menyamakan dengan file yang Bang Samsul kirim. Lah, beneran sama dong. Keesokan harinya, Sur mengamati Rama diam-diam dari belakang. Dia juga meminta Amin untuk memancing Rama datang ke kios agar datanya bisa dicuri. Dengan 1000 alasan, Rama login email di PC kios. Tapi dia lebih pintar dari dugaan Sur. Karena nggak bisa meretas, Sur mematikan listrik di kios fotokopi biar emailnya masih nyambung di komputer. Sur mengintip dari lantai atas dan dia mendengar obrolan Rama dengan Amin yang cukup mencurigakan. Sur mengancam Amin untuk membuka laci yang dimaksud di obrolan Rama dan Amin. Amin terpaksa membukanya.
Di dalamnya berisi harddisk yang berisi foto-foto keseharian orang lain, termasuk foto Sur untuk dijual pada Rama. Walaupun Amin terpaksa melakukannya demi biaya berobat dan mondok adiknya, tapi Sur udah kecewa berat. Akhirnya Sur marah dan pergi dari kios Amin. Sur pergi ke warnet game dan melanjutkan investigasi aktivitas Rama lewat email yang sudah dia dapatkan. Bener aja, Sur menemukan bukti kalau Rama memang berada di Taman Kendil. Dirinya menangis kecewa. Besoknya, Sur menemui Farah di kantin untuk menanyakan bentuk tato di punggung Farah karena bentuknya sama kayak properti teater. Terlepas dari ajakan Sur untuk melapor ke Dewan Kode Etik, Farah justru marah-marah karena Sur nyolong datanya. Walau begitu, Sur tetap melaporkan hasil temuannya ke pihak Dewan Kode Etik. Tapi sayangnya, kasusnya Sur ini terlanjur viral dan urusannya makin-makin ribet. Dia dipanggil pihak kampus karena nggak mau terseret ke dalam kasus Sur. Rama dan pengacaranya juga hadir di sana untuk melaporkan Sur dengan kasus pencemaran nama baik. Bahkan Rama memiliki bukti bahwa Sur mencoba meretas HP-nya. Mau membela diri sekeras apapun, Sur nggak bisa melawan orang yang berduit. Urusan ini biarlah diproses secara internal dengan syarat kalau Sur harus membuat klarifikasi minta maaf. Kok nggak asing banget ya sama metode beginian? Saat perjalanan pulang, ibu Sur mengenali foto tanda lahir di punggung Sur. Sur cuma bisa nangis karena ibunya masih membelanya di saat seperti ini. Mereka pun pergi ke rumah bidan kenalannya Bu Sur untuk cek urin. Karena kejadiannya udah lewat 3 hari, jadinya nggak dapat bukti. Jadi masih tanda tanya itu penyebab Sur tak sadarkan diri di malam itu. Bidan itu juga menawarkan Sur untuk menginap sembari mencari bukti-bukti lain. Tanpa diduga, Farah dan Thorik datang menemui Sur. Farah meminta maaf karena nggak ngebela Sur dari awal. Rupa-rupanya, badan Farah dan Thorik pernah dijadikan objek properti di pentas teater. Bahkan, Farah juga pernah mengalami hal yang sama seperti Sur. Satu-satunya bukti kuat yang bisa mereka dapatkan adalah supir netcar yang mengantar Sur di saat kejadian. Keesokan harinya, Thorik berpura-pura memberi bingkisan pada Pak Burhan, lalu minta dianterin ke tempat lain. Diam-diam, Pak Burhan ngefoto bingkisannya dan melaporkan ke seseorang. Sedangkan di parkiran, Farah dan Sur sengaja membuang angin mobil Pak Burhan. Saat ketahuan kalau ban mobilnya kempes, Thorik mendapat bukti bahwa Pak Burhan gak bisa mengganti ban sendirian. Dia memukul sopir tersebut untuk mengambil HP-nya. Mereka bertiga pulang ke rumah bidan dan mendapati video kalau Rama memang dalang dibalik semua ini. Farah ngusul buat laporin semua ini ke polisi sebelum Rama datang. Thorik sempat khawatir dengan Rama yang punya duit dan kuasa. Farah meyakinkan kalau mereka akan menang bila korban-korban Rama bersatu. Thorik akhirnya setuju, tapi tak lama petugas fogging datang menyemprot daerah itu. Tiba-tiba beberapa orang masuk ke dalam rumah dan menyekap semua orang. Mereka terlambat. Rama keluar dari mobil fogging dengan pakaian ala Perseus. Dia ngedrama di depan semua orang dan menyuruh orangnya untuk membawa Pak Burhan pergi. Rama mengambil HP milik Pak Burhan dan membakarnya. Bukti kuat kelakuan Rama hilang gitu aja. Setelah urusannya selesai, Rama dan orang-orangnya kabur dari sana. Keesokan harinya, Sur dan Farah mengambil mesin fotokopi di kios Amin dan membawanya ke rooftop kampus. Mereka memfotokopi semua barang bukti yang tersisa dan menyebarkan dari atas. Selebaran kertas itu menyebar kemana-mana. Para mahasiswa mengambil kertas itu dan ikut datang ke rooftop untuk mendukung aksi Sur dan Farah. Thorik juga ikut ada di sana. Di akhir cerita, Anggun menangis kecewa menghampiri Rama dan memukulnya. Adegan diakhiri dengan Farah, Thorik, dan Sur yang memfotokopi wajah mereka. Jadi begitulah cerita Penyalin Cahaya. Ini film bikin gue sedih sih, mengingat ceritanya relate banget sama korban-korban seperti Sur di negara kita. Gue gak bisa ngomong banyak sih. Yang jelas, film ini benar-benar bagus. Gimana menurut kalian? Apakah seru? Atau malah biasa aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hati-hati sama pergaulanmu. Apalagi circle baru. Buat adik-adik yang masuk kuliah nih ya, circle-circle baru tuh hati-hati banget deh. Karena kisah pemberani kayak Sur itu cuma ada di film dan orang-orang yang beruntung. Buat yang nasibnya sama seperti Sur, tetap semangat ya. Percayalah, badai pasti berlalu dan pelangi akan muncul setelahnya. Kita akan selalu ada kok buat menghibur kalian. Anjas, Libau. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.